Mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Faisal Moreno Adrian dengan NIM 1915036073. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah Adopsi dan Desain Perangkat Lunak. Di yang judul yang kami ambil adalah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Fasilitas Sekolah. Oke, itu saya lanjut ke sedikit terkait analisa sistem. Metode yang digunakan dalam merancang sistem informasi fasilitas di SMP Negeri 2 Air Madidi itu adalah sekolah yang kami maksud, yaitu SMP 2 Air Madidi, dan data flow diagram atau DFD. DFD sendiri dikenal sebagai diagram alur kerja, di mana metode ini adalah salah satu alat atau perangkat yang digunakan untuk mengembangkan sistem ataupun perangkat lunak yang terstruktur untuk menggambarkan menjadi jaringan alur data yang menunjukkan proses fungsional ataupun proses bisnis yang ada untuk menggambarkan alur dari proses sistem yang akan peneliti buat atau kami atau dari paper yang kami dapat. Peneliti menggambarkan data flow diagram hingga level 1. Mungkin kalau dari saya itu saja. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman dan saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Konteks level DFD. Diagram ini merupakan level yang paling tinggi dari DFD yang mendeskripsikan asosiasi sistem dengan lingkungan eksternalnya. Diagram konteks ini dari penelitian ini digambarkan pada gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat nama dari sistem yang akan dikembangkan adalah Sistem Informasi Fasilitas SMP Negeri 2 Air Madidi. Terdapat 4 terminator atau entitas luar yang berkomunikasi dengan sistem, yakni usaha kesehatan sekolah, perpustakaan, administrator, dan pengguna yang terdiri atas staf, guru, ataupun siswa. Selain keempat terminator tersebut, juga terdapat alur data yang digambarkan dengan anak panah dari dan ke sistem untuk masing-masing terminator. DFD level 0. Diagram ini merupakan diagram dekomposisi dari konteks level DFD yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Adapun detail proses dan alur data dari DFD level 0 diberikan pada gambar 2. Terdapat 4 proses utama yang digambarkan oleh DFD level 0 ini, yakni proses daftar, pemeriksaan, pengembalian, dan peminjaman dengan masing-masing alur data dari dan ke masing-masing terminator atau entitas. Penomoran pada masing-masing proses pada diagram bertujuan untuk menguraikan proses yang lebih detail yang nantinya akan digambarkan pada DFD level 1. Nomor tersebut tidak menunjukkan urutan proses. Perkenalkan, nama saya Ferdan Masyur dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 1915036084. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang dibaca teman saya sebelumnya, yaitu pada DFD level 1. Berikut merupakan diagram yang telah diuraikan dari DFD level 0 yang menggambarkan subproses dari setiap proses utama. Yang pertama ada DFD level 1 untuk proses daftar, yaitu dapat dilihat pada gambar user melakukan proses input data dengan memberikan biodatanya. Setelah itu entitas admin akan memberikan otorisasi kepada user, dan data yang telah diotorisasi tersebut akan disimpan ke dalam data store user untuk menjadi ID user. Setelah itu, ID user menuju proses verifikasi dan akan dilakukan verifikasi terhadap entitas user. Setelah verifikasi berhasil, selanjutnya akan memasuki proses yang namanya peminjaman. Dalam DFD level 1 untuk proses peminjaman tersebut, yaitu user yang sebelumnya melakukan pendaftaran dan telah memiliki ID user selanjutnya menuju proses yang namanya login. Setelah berhasil login, akan menuju ke proses yang memilih buku. Pada proses tersebut, memilih buku akan dilakukan searching buku data store D4
buku dan akan diberikan informasi soal ketersediaan buku tersebut. Setelah itu menuju proses bukti pinjaman, dan selanjutnya dari bukti pinjaman dapat langsung mengambil buku dari entitas perpustakaan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sahab, NIM 191503604 dari kelas Sistem Informasi B, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang analisis dan perancangan sistem informasi fasilitas sekolah. Selanjutnya, ada proses pengembalian pada DFD level 1. Dapat dilihat pada gambar, yaitu staf, guru, atau siswa yang biasa disebut user. Setelah melakukan pendaftaran, mereka dapat melakukan login dengan menggunakan ID user. Setelah itu, diteruskan pada proses kembalikan buku, dan pada proses kembalikan buku ini akan dicek pada data store untuk mengecek data peminjaman. Selanjutnya, akan menuju ke proses bayar denda, dan pada proses bayar denda ini, berdasarkan dari proses sebelumnya, dapat dicek berapa denda yang harus dibayar oleh user. Setelah mengetahui denda tersebut, maka hasil tersebut akan dicetak sebagai bukti kembali dan akan menuju ke perpustakaan. Dapat lihat, jika tidak ada denda yang berlaku, maka proses bayar denda ini akan dilewati. Selanjutnya, ada deskripsi proses. Secara umum, deskripsi proses yang berlangsung dalam sistem ini adalah: pertama-tama, pengguna akan melakukan pendaftaran dengan mengisikan biodata diri. Setelah admin memberikan autorisasi dan pengguna melakukan verifikasi, maka pengguna dapat menggunakan layanan yang ada pada sistem. Data dari pengguna akan tersimpan pada data store D1. Kemudian, pengguna akan memilih antara layanan untuk perpustakaan ataupun usaha kesehatan sekolah. Pada layanan usaha kesehatan sekolah, pengguna hanya akan melihat laporan dari pemeriksaan yang dilakukan pada sistem. Data laporan kesehatan terdapat pada data store D2. Sedangkan pada layanan perpustakaan, pengguna bisa memilih untuk melakukan peminjaman ataupun pengembalian. Pada proses peminjaman, pengguna dapat mengakses data store D4 untuk mencari buku yang diinginkan. Lalu, pengguna dapat melakukan proses peminjaman dan mendapatkan bukti peminjaman yang tersimpan pada data store D3. Untuk pengembalian, pengguna dapat melihat kembali data peminjaman di data store D3 dan melakukan proses pengembalian buku. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Praditya dengan NIM 19150366060. Saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok saya. Pertama-tama di sini ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah tahapan dari siklus pengembangan sistem yang dapat didefinisikan sebagai tahap pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional dan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Penggambaran dapat berupa sketsa yang terdiri atas perancangan diagram entitas, entity relationship diagram, juga perancangan antarmuka. Jadi di sini ada diagram IRT. Diagram ini ada 4 entitas. 4 entitas tersebut memiliki satu atribut unik. Dari admin memiliki ID admin, usaha kesehatan sekolah memiliki ID perawat, user memiliki ID user, dan perpustakaan memiliki ID staff. Nah, di sini entity admin mengatur perpustakaan dan usaha kesehatan sekolah. Sedangkan entity user digunakan perpustakaan dan diperiksa oleh usaha kesehatan sekolah. Admin memiliki relasi perpustakaan one-to-one, admin memiliki relasi ke usaha kesehatan sekolah one-to-one, user memiliki relasi ke usaha kesehatan sekolah many-to-one, user memiliki relasi ke perpustakaan many-to-one. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Di saat yang sama, penerapan teknologi melalui pengembangan sistem informasi pada fasilitas sekolah di SMP Negeri 2 Air Madidi ini juga memberikan pengetahuan dini kepada siswa-siswa mengenai penerapan teknologi dalam dunia nyata yang dapat memudahkan dan mendukung aktivitas belajar mengajar.
Penelitian yang menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, di mana dalam proses analisis masih digunakan metode terstruktur yakini berupa diagram alur kerja atau data flow diagram. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.